Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita kami sambut indahnya pagi ini. Terima kasih atas semua hal yang Kau berikan bagi kami di bumi ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap kami anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada firman-Mu. Kami mau membaca Alkitab firman Tuhan pagi ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terangi hati dan jiwa kami untuk mengerti memahaminya, serta menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami dan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-19 dan 1 Petrus 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6 dengan perikop dari judul yang pasal 3 kemarin, yaitu menderita dengan sabar, yang berbunyi demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Elohim. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Elohim. Kemudian perikop baru 1 Petrus 4 ayat 7 hingga dengan ayat yang ke-11. Hidup orang Kristen yang berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Elohim. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Elohim. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Elohim, supaya Elohim dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian 1 Petrus 4 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-19 dengan perikop baru, menderita sebagai Kristen, yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Elohim, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Elohim dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai,
Dan pada rumah Elohim sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Elohim? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Elohim menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah pembacaan kitab kita pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Elohim, memelihara, mentaati, melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Biarlah kami sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Kristus di dunia ini, biarpun kami menderita, tetapi kami selalu diberi kekuatan untuk menghadapi semua, karena nama Kristus ada di dalam hati, jiwa, dan menjadi juru selamat kami. Biarlah Allah sendiri yang berperang untuk kami, bukan kami yang mati-matian membela diri. Karena jika Elohim di pihak kami, siapakah yang bisa melawan kami? Karena itu kami bersyukur boleh memiliki Injil dan Kristus yang sejati, yang berbuat kasih kepada semua orang tanpa pandang bulu. Dan Tuhan selalu menginginkan kami untuk hidup damai dan juga bersuka cita, karena kemuliaan Kristus ada di tengah-tengah dunia ini, di mana nama Kristuslah yang menjadi penerang hati dan jiwa kami umat manusia. Terpujilah Engkau Bapa di surga, biarlah kuat kuasa-Mu terus memberkati menyertai kami semua, dan Kau menjamah semua bangsa-bangsa yang bertikai berperang, hingga kedamaian tercipta di seluruh muka bumi ini. Karena jika ada peperangan, itu bukan dari kehendak Tuhan, tetapi kehendak manusia sendiri yang sombong, congkak, dan suka memfitnah, suka berbuat kejahatan di dunia ini. Dan juga karena iri hati, kami yakin dan percaya setiap orang yang cinta Tuhan pasti cinta damai di dunia ini, bukan melakukan kejahatan, terorisme, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, kuasai kami selamanya, dan jamah mata dan jiwa orang-orang yang buta, agar mereka tidak selamanya sesat, dan mereka semua mengerti, memahami Injil, untuk dapat masuk ke hadirat Tuhan yang kudus, supaya semua manusia bertobat, sekalipun anak-anak Tuhan kalau tidak mau bertobat. Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan, karena pertobatan itu akan mendatangkan sukacita surgawi. Karena seperti yang kami dengar hari ini, bahwa orang-orang jahat, pemfitnah, pembunuh, dan juga orang-orang jahat tidak berkenan dan tidak masuk kerajaan sorga, apalagi masuk ke dalam sorga yang suci. Tidak ada kejahatan yang boleh masuk ke dalam kerajaan suci, karena suci dan kudus itu semata-mata milik Tuhan, dan juga orang-orang yang suci hatinya, bukan melakukan kejahatan di dunia ini. Karena itu setiap mereka harusnya bertobat dan bertobat, supaya kekerasan tidak ada lagi di dunia ini, dan kejahatan juga. Karena setiap orang buta yang menuntun orang buta, pastilah terjadi kegelapan di sana. Karena itu Tuhan buka mata hati mereka, hingga semua pertobatan itu dicurahkan pada semua umat manusia. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Good morning, God bless you all. Selamat beraktivitas, Emmanuel.